Austol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah ini kita balik lagi ya. Ketemu lagi ya? Iya. Setelah kemarin, ya kayaknya nggak perlu perkenalan lagi lah ya. Nggak usah. Oke. Udah kemarin. Iya, setelah kemarin karena yang orangnya masih ini juga kan. Iya, jangan dibilang gitu. Orang nanti kan seolah-olah belum kita belum ada bintang tamu. Nanti ada. Nanti ada ya. Oke ya. Untuk Ini sudah saat banyak loh ya. Untuk saat ini masih kita berdua dulu gitu ya. Iya. Sip. Nah kemarin kita bahas tentang perjalanan hidup saya. Seorang Zidane. Iya, seorang Zidane yang penasaran bisa dilihat ya di video yang kemarin itu udah diupload. Kalau nggak salah udah ngeriba dari lahir ya Pak ya. Wow, judulnya mantap. Enggak, judulnya cara berhenti dari pekerjaan riba. Oh iya, oke. Judulnya. Oke, baiklah. Nih kita gantian ya. Kita pengen mengenal sosok Mas Deka itu yang backgroundnya adalah seorang yang bergelut di bidang event organizer. Kita pengen tahu itu memang karena awal mulanya terjun ke sana memang karena hobi, kebutuhankah atau udah kelanjur kecemplung dengan tidak sengaja? Gimana tuh? Oke, jadi kita cerita dari awal ya. Oke, dari awal, tapi jangan dari awal. Jangan dari lahir. Jangan dari lahir. Masa nanti judulnya meng-event dari lahir ya. Enggak, oke. Awalnya itu sebenarnya kenal dunia event itu ketika saya kuliah. Kuliah itu kan dulu di Bandung. Waktu di Bandung itu saya sempat kerja di salah satu perusahaan konsultan psikologi, Pak. Kita dulu bergeraknya di dunia training inbound, outbound gitu-gitu. Oh iya. Yang ini ya, yang apa seminar-seminar gitu ya. Salah satunya seminar. Oh, salah satu. Okay. Tapi kita dulu lebih banyak fokusnya tuh di training outbound. Nah, setelah pulang ke Jambi itu saya 2014 kalau nggak salah. Itu pas di Jambi saya mikir kan kayaknya di Jambi peluang untuk perusahaan seperti ini lumayan gitu kan, karena belum ada. Udah kita bikin IO, event organizer. Oke. Karena gini Pak, jadi dulu itu kita di Bandung salah satu kompetitor kita di dunia training itu IO. Jadi IO juga banyak juga yang bergelut di dunia itu. Makanya akhirnya saya pikir simpelnya sih kayaknya udah bikin IO aja gitu kan. Oh, jadi bisa megang kita juga bisa handle, kita juga bisa handle kegiatan-kegiatan seperti itu, gitu kan. Terus juga skupnya kan besar kalau IO, bisa kemana-mana. Akhirnya udahlah, tercetuslah bikin IO, gitu kan. Karena dulu itu saya juga mikirnya mungkin cita-cita saya terlalu besar dulu ya. Oh iya. Anda tinggi angan-angan ya. Iya betul. Spill dong dulu namanya apa sih IO-nya? Namanya Aksi Indonesia, Pak. Aksi Indonesia. Jadi dulu itu saya punya cita-cita gini. Aksi Indonesia ini jadi wadah untuk teman-teman yang dari Bandung atau yang dari manapun untuk ketika pulang ke Jambi udah nggak usah pusing-pusing nyari kerja gitu. Kita gabung di sini, kita berkreasi di sini. Dulunya seperti itu. Nyatanya nanti kita ceritain lagi. Oke. Nah, setelah berjalan lumayan Pak, maksudnya kegiatan kita lumayan waktu itu. Dari kegiatan event-event olahraga, konser musik dulu ya. Macam-macam pokoknya. Oh, yang waktu kalau nggak salah waktu itu ngundang Al Ghazali ya. Ya, harusnya jangan disebut. Oh iya, oke. Pura-pura nggak dengar ya. Pura-pura nggak dengar aja. Adalah artisnya. Nah, dulu itu 10 juta, 15 juta sekali event itu ya. Ya 20 juta gitu kan. Cuman kan waktu itu kita bagi-bagi. Iya. Bagi-bagi kita walaupun juga pernah rugi ratusan juta ya kan katanya ya. Iya. Oke, pura-pura nggak tahu ya, pura-pura nggak dengar. Oke. Ini ceritanya di spill semua ini jadinya. Jadi awalnya itu karena keasikan gitu kan, lumayan nih duitnya gitu kan. Iya sih, 10 juta per event satu. Waktu itu saya overconfident sih gitu kan. Maksudnya udah yakin jadi. Awal-awalnya sih ya jadi. Nah, tibalah di konser yang di acara yang tadi itu kita biasa dapat 10-15 juta sebulan gitu, tiba-tiba ruginya sampai ratusan juta gitu. Nggak balance gitu kan. Nah, dari situ awalnya tuh mulai kerasa. Kenapa gitu? Padahal kita kuliah di Bandung, besarnya di Bandung, kita tuh punya sebuah konsep yang belum pernah ada di Jambi gitu loh. Jadi akhirnya pede kan. Jadilah nih. Ternyata nggak sesuai harapan gitu. Awalnya 15 juta bagi-bagi, 20 juta bagi-bagi, pas ruginya sendirian Pak yang nanggung. Waduh. Nah, karena ini rugi, jadi berarti yang nanggung Mas Deka sendiri. Jadi waktu itu kebetulan CV itu saya yang punya. CV itu saya yang punya, saya ngajakin teman-teman. Founder lah ya. Ya, founder. Terus
pas rugi ya saya nggak mungkin juga kan nagih-nagihin ke teman-teman kan. Iya, Ada beberapa teman-teman yang bantu, memang ada beberapa yang bantu. Ya tapi nggak mungkin bisa semuanya saya minta tolong bantu gitu kan senilai itu. Gitu. Berarti pas ditanya berapa Deka? Ratusan. Ya. Totalnya itu mungkin setelah dipotong-potong ya sekian lah gitu, nggak perlu lah disampaikan lah nominalnya gitu kan. Nah dari situ mungkin salah satu teguran Allah ya mungkin ya. Jadi waktu itu sih kalau saya bilang sih masa terpuruk saya selama hidup. Oh, berarti ini jadi setelah itu langsung berhenti atau pernah sempat ngelanjutin sedikit lagi masih kayak penasaran atau apa, atau langsung memang udah deh close deh karena memang udah sadar dan sebagainya macam sih. Nah, jadi waktu itu ada masih beberapa kegiatan yang kita handle tapi waktu itu saya sudah pilih-pilih dan waktu itu saya sudah mulai single factor. Terus kawan-kawan juga udah mulai banyak yang keluar, akhirnya udah single factor. Dan waktu itu kita udah mulai pilih-pilih kegiatan sih, maksudnya itu jadi apa ya, jadi cambukan sih Pak. Kalau dulu saya berani, kita nggak ada modal sama sekali, kita bikin acara. Jadi sambil berjalan cari dana, jadi gitu loh. Oh, berarti kalau dulu berani dulu ya. Kalau dulu mental berani dulu gitu. Kalau setelah itu akhirnya saya mulai cari-cari peluang yang ya udah kegiatan-kegiatan yang udah jadi dan Karena udah ini ya, udah jerah ya, udah kapok. Udah kapok. Dan waktu itu kita juga sudah mulai belajar sedikit gitu kan Pak. Belajar apa nih? Belajar agama. Oh, belajar agama, masalah hukum bahas hukum lagi ya jadinya. Enggak bahas hukum deh, maksudnya itu masalah itulah, menyikapi gimana kalau acara musik, acara yang simpelnya gini Pak. Iya. Ngelesnya gini. Kita cari kegiatan yang bermanfaat aja. Udah gitu. Berarti acara musik yang bermanfaat. Kan saya nggak bilang, Bapak yang bilang. Oke. Saya kan bilang saya pilih acara yang bermanfaat, gitu ya. Oke. Nanti di-cut ya. Jadi akhirnya sampai situ. Habis itu lama-lama juga ternyata kegiatan-kegiatan yang kayak gitu juga banyak juga unsur-unsur yang agak-agak bertentangan dengan keyakinan kita gitu, keyakinan saya. Iya. Akhirnya di 2000 nggak tahu sih saya 2000 berapa itu. Akhirnya udah saya tinggalin semuanya. Agak mundur dikit nih Pak ya. Masalah yang rugi itu memang titik terendah sih kalau saya bilang dalam hidup selama ini gitu. Karena di situ tuh cobaannya bertubi-tubi Pak. Jadi mungkin kalau sekarang saya menyikapinya bahwa itulah cara Allah mungkin membuat saya sadar mungkin ya. Iya sih. Tuh, mungkin kalau nggak digituin dulu ya nggak sadar-sadar mungkin ya. Dan saya anggap waktu itu ya kerugian itu adalah biaya saya untuk belajar membuka mata, memahami bahwa apa yang saya lakukan dulu itu salah. Gitu. Tapi di dalam pengerjaannya itu, maksudnya selama kita meng-event, selama Mas Deka meng-event itu memang yang dirasa itu memang asik kah, memang enak kah atau gimana? Maksudnya tuh enjoy nggak ngejalaninnya? Kalau nanya enjoy atau enggak sih sebenarnya enjoy Pak. Sebenarnya enjoy. Berarti termasuk passion ya? Iya, karena saya itu memang ketika pulang ke Jambi yang memang itu yang kita kejar gitu. Oh, memang udah planningnya memang pas sebelum pulang memang udah memang itu ya. Passionnya di situ sebenarnya gitu awalnya. Cuman setelah kita belajar dan banyak hal-hal yang bertentangan. Ya masa sih keyakinan kita dikalahkan dengan passion gitu loh. Oh iya sih. Nah kalau saya akhirnya ke situ. Gitu. Seharusnya itu agama yang merubah kebiasaan ya, merubah passion kita, bukan passion yang merubah agama gitu ya. Nah itulah intinya begitu. Saya tadinya nggak mau pakai bahasa agama, keyakinan saya aja. Oh ya, keyakinan yang merubah fashion ya, bukan fashion sih, fashion baju. Karena gini sih Pak, sebenarnya berangkatnya itu dulu karena saya lama di Bandung dan ketika pulang ke Jambi kita ngeliat Jambi ini kok gini-gini aja gitu ya. Masa sih nggak ada event-event besar kayak di Bandung gitu. Nah dari situ berangkatnya dulu. Udahlah kita bikin IO lah gitu. Ini kan padahal kan belajarnya kan dari di Bandung. Mencoba dikembangkan di Jambi. Kenapa berani untuk mencoba di Jambi? Berarti kita melihat yang di Bandung sukses kan? Oh iya. Iya kan? Iya, berarti mencoba yang di Bandung sukses. Nah, kita balik lagi ke Jambi. Nah, ini tidak suksesnya di Jambi ini itu memang karena kita sadar bahwa
mungkin sebelum belajar kali ya, mungkin sebelum belajar ini memang itu awalnya memang karena kesalahan kita dia jadi nggak sukses, atau memang ada hal-hal yang ya itu tadi karena keyakinan tadi yang nggak sesuai gitu. Tapi sedangkan orang-orang yang di luar sana itu bisa sukses. Sebenarnya yang pertama yang harus dipahami dulu, IO itu di mana aja sebenarnya bisa sukses. Jadi kalau saya pribadi kenapa nggak sukses? Yang pertama ya memang waktu itu kesalahan kita sendiri. Dan kalau misalnya kita mengukur tolak ukur suksesnya itu sebelum-sebelumnya kan sukses gitu lah. Event-event sebelumnya iya sukses sih. gitu. Nah cuman ketika yang ini gagal dan memang ruginya langsung besar dan langsung berimpact gitu ya. Dampaknya itu langsung besar ke kitanya gitu, yang akhirnya membuat waktu itu saya pribadi merenung gitu, ini apa yang salah, konsepnya yang salah, sayanya yang salah, atau memang ini teguran Allah gitu lah. Itu saya lumayan loh Pak, 2 minggu saya yang bener-bener ngedrop, nggak keluar rumah, nggak keluar kamar, kadang mikirin utang di mana-mana, berat badan turun drastis. Ya memang bener-bener. Berarti nggak sebesar ini berarti ya? Enggak, jauh Pak, ini sekarang sudah lumayan membuncit Ria ya. Iya, sekarang sudah mulai terurus ya. Karena waktu itu masih bujangan juga. Oke. Makanya masih nekat waktu itu. Tapi bukannya sekarang kita masih bujangan? Sekarang udah punya buntut Pak. Udah nggak bisa lagi dibilang bujangan. Nah oke. Dan akhirnya kan itu semua kan dilepas ya. Nah setelah belajar, setelah memantapkan hati ya, seiring berjalannya waktu kan kita belajar kan kita memantapkan hati nih. Ada nggak sih perasaan yang pas kita nengok ke belakang, apalagi dengan yang kerugian tadi, jadi bersyukur? Dalam artian ya, bersyukur dalam artian itu alhamdulillah Allah tegur. Itu saya bilang tadi Pak, kalau untuk saya sih pribadi hal yang paling mahal untuk saya adalah hidayah. Jadi kalau dulu sih kalau kita lihat nilai kerugiannya rasanya nggak masuk akal untuk saya, tapi ketika sekarang saya nilainya yaitu mungkin cara Allah biaya supaya saya mau belajar gitu. Mungkin kalau dulu dibikin sukses ya saya akan buat kegiatan yang lebih lagi mungkin Pak. Karena kan sebelum kejadian itu kan udah banyak tuh keuntungannya didapat kan. Ya anggap aja kejadian itu mengembalikan uang-uang yang kemarin ya, yang padahal kita belum tentu uang kemarin itu baik gitu ya. Karena gini Pak, saya tuh punya satu legacy dari IO saya, satu kegiatan yang dulu belum pernah ada di Jambi. Saya coba buat dan responnya bagus. Sampai sekarang masih jalan tuh Pak kegiatan-kegiatan seperti itu gitu. Tapi kegiatannya sih kegiatan olahraga gitu Pak. Ya walaupun di dalam itu mungkin ada campur baur laki-laki perempuan, tapi konsep acaranya sih acara olahraga. Dan itu masih berjalan sampai sekarang gitu. Awalnya kita pecetusnya gitu. Nah saya bersyukurnya alhamdulillahnya konsep saya yang waktu itu gagal gitu. Kalau berhasil kan Pak, waduh kacau. Iya Bisa sih. ditiru-tiru orang, waduh kacau kita gitu. Karena kita yang mungkin sebagai pencetus awalnya, dan waktu itu sempat ditiru loh. Ada beberapa event yang niru kegiatan kita, alhamdulillahnya rugi juga gitu loh. Karena waktu itu nggak tahu ya Pak. Alhamdulillah ya. Kita tuh mungkin dilihat orang mungkin, ini boleh dicoba nih ide-idenya gitu. Alhamdulillahnya gagal gitu. Kalau sempat waktu itu berhasil lah kacau. Berarti event udah selesai ya, udah habis ya. Sekarang kita memikirkan konten berarti ya, konten aja. yang insya Allah menginspirasi Iya, buat benar-benar. orang gitu ya. Saya tuh gini Pak, maksud saya sudah mengalami kerugian segitu, ya harapannya jangan dicoba deh gitu Iya. loh. Cukup Iya sih. dari kita aja, kawan-kawan mungkin teman-teman yang nonton ya cukup dilihat aja. Jangan dicoba karena pusing Pak, pusing kita punya utang segitu tuh, aduh dikejar orang sana sini, minta Iya ampun sih. Pak. Jadi udah jadiin pelajaran aja, cukup didengar, jangan dipraktekin, udah itu aja. Nah itu ya guys ya. Jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan sih, memang seperti yang saya alami juga kemarin ya. Jadi jangan sampai passion atau hobi kita yang merubah keyakinan. Ya, Iya. jadi keyakinan yang harus meluruskan passion kita. Jadi kita nggak boleh egois ya. Jadi keyakinan itu harus tetap nomor satu. Jadi nggak boleh. Tapi di sini kan saya gini harus mencari pembenaran yang banyak, itu nggak boleh ya. Jadi tolong sangat keyakinan itu nomor satu. Dan juga kalau kita merasa gagal, di suatu titik kita merasa gagal, nggak usah terpuruk. Setelah ini nanti Allah kasih jawabannya dan terbukti kan. Memang setelah gagal kemarin dan sekarang baru nyadar, oh wajar sih. Iya betul. Oh alhamdulillah sih. Intinya mau belajar, yang pertama belajar tentang agama,
Jadi kita harus tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Itu kita harus tahu gitu. Jadi akhirnya kita nanti mencari profesi yang sesuai dengan apa yang dibolehkan oleh agama. Oke. Gitu. Jangan sampai nanti cari profesi yang dilarang sama agama tapi yang dicari pembenarannya aja gitu. Karena kan itu kejadian juga kemarin sama Zidan kan. Iya, Nah, iya sih. intinya mau belajar, pelajarin masalah agama yang paling penting, itu yang paling penting sih gitu. Karena memang godaan hobi yang menghasilkan itu memang sangat kuat. Bener Pak, karena itu ya apa ya kayak Zidan lah dulu nyanyi gitu kan, disuruh nyanyi seneng kan, dibayar lagi. Sangat. Bener nggak? Sangat. Nah, yang pasti menyenangkan gitu. Terus kenapa nggak dilanjutin nyanyinya? Ya karena belajar. Oh karena belajar. Ya karena belajar dan karena keyakinan keyakinan. tadi. Betul. Nah, itu kuncinya. Oke, ada lagi kira-kira ya? Kayaknya udahlah kelamaan Pak. Ya, kayaknya Panjangan berapa nanti menit ya? pada bosan sendiri. Iya. Oke ya, nih. Segitu dulu lah. Oke, terima kasih banyak Mas Deka Sama-sama. buat pengalaman hidupnya, buat perjalanan karirnya yang dari Sana sampai sini. iya dari sana sampai sini ya, dari event, habis itu setelah itu belajar dan segala macam, dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah memantapkan hati dengan apa yang dijalani saat ini ya, yang alhamdulillah insya Allah sesuai dengan syariat ya. Amin. Nih buat kalian jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan klik juga loncengnya ya, biar kalau kita ngupload video baru nih insya Allah kalau memang viewersnya itu naik terus, insya Allah kita bakalan lebih rajin lagi buat ngonten. Paling nggak seminggu sekali lah. Iya. Tapi niatan kita bikin konten itu bukan karena viewers, bukan karena subscriber, Ya, bukan betul, karena apa, betul. memang karena pengen kita di sini Berbagi. buat sharing, buat ya siapa tahu memang cerita-cerita kita, cerita-cerita bintang tamu yang nanti ada di sini itu bisa menginspirasi buat kalian semua. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.